أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita halaman 400 berapa? Ada nyatet lagi? Sifatul ba'thi. Sifatul ba'ts. Wa awwal ma yukhlaq minal insan ra'suh. Baik. Kalau di catatan saya ini, mudah-mudahan enggak salah ya. Faqala Allah Ta'ala wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Kemudian firman Allah yang lain, Allahu alladhi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha. Ila qawlihi fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Imam Al-Qurtubi mengutip beberapa ayat dalam awal bab ini adalah tentang sifat atau kondisi, deskripsi, gambaran seperti apa kejadian dibangkitkannya kita semua. Kita sudah sampai dibangkitkan kan? Belum, Pak, meninggal aja belum kita ini. Pembahasannya sudah sampai dibangkitkan. Kalau dibangkitkan kita belum ya. Jadi bagaimana deskripsi kondisi saat dibangkitkan? Kemudian yang dikutip adalah tentang riyah, bertiupnya angin. Kemudian fa'anzalna bihil ma, turunnya air hujan. Atau fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit. Kemudian digiringnya awan, kemudian awan turun hujan, menghidupkan tanah yang mati dan seterusnya. Kadzalikan nusyur. Ya, kadzalikan nuhyil mauta. Ya, demikianlah kami menghidupkan kembali yang mati, demikianlah hari kebangkitan, demikianlah kami mengumpulkan dan seterusnya. Jadi gambaran tentang proses kebangkitan itu salah satunya adalah tentang itu. Makanya ayat-ayat ini dikutip di awal pembahasan. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira, dan ayat yang satu makna dengan ini banyak sekali tentunya. Wa kharraja Abu Dawud At-Tayalisi wal Baihaqi wa ghairuhuma an Abi Razin Al-Uqayli qala qultu ya Rasulullah kaifa yu'idu Allahu al-khalqa. Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah itu bagaimana caranya mengembalikan ciptaannya itu seperti apa? Semua makhluk bisa kembali. Dan kita mari membayangkan jumlah makhluk Allah banyak. Jumlah manusia saja sudah
sangat banyak. Baik yang hari ini di atas bumi ataupun yang sudah lama tidak lagi ada di bumi. Ya, maksudnya di dunia. Yang di dalam kubur ataupun yang tidak di dalam kubur. Belum lagi kita bicara tentang jin. Berapa jumlah jin? Banyak. Ya. Jin itu beranak pinaknya luar biasa. Berapa jumlah hewan? Banyak. Apakah hewan dibangkitkan? Iya. Apakah jin dibangkitkan? Iya. Apakah manusia dibangkitkan? Iya. Apakah malaikat dihidupkan kembali? Iya. Berapa banyak jumlah malaikat? Banyak sekali. Artinya makhluk Allah yang sedemikian banyaknya, Nabi ditanya, "Kaifa yu'idullahul khalqa?" Bagaimana caranya Allah menghidupkan atau mengembalikan kembali ciptaan itu menjadi ada? Setelah sebelumnya tentu meninggal semua, mati semua. Ya. Yang baqa hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa hanya Allah. Ya. Maka kemudian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, dan apa tanda-tanda peristiwa itu? Wa ma aitu dzalika fi khalqihi? Apa tanda-tandanya? Qala ama marata biwadi qaumika jadaban thumma marata bihi yahtazzu khadiran? Qala na'am. Qala fatilka ayatullahi fil khalq. Ente enggak pernah ngelihat ya ada lembah kering terus ente balik lagi sana tiba-tiba lembah itu hijau penuh dengan tanaman, tumbuhan, rumput dan seterusnya. Pernah enggak ngelihat begitu? Qala na'am, saya pernah ngelihat. Seperti itulah. Kalau yang tanah kering saja membuatnya subur, hidup, tumbuh, keluar dari dalam tanah, ya sesuatu yang hijau-hijau, kemudian dia besar, ya, baik rumputnya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, sayur-sayurannya dan seterusnya, maka bagi Allah tidak sulit untuk menumbuhkan kembali apa yang sudah di dalam tanah, mengeluarkan kembali apa yang ada di dalam tanah. Apa bedanya? Ada biji dimasukin ke dalam tanah, kemudian dia tumbuh lagi, menjadikan semua bumi menjadi hijau, hidup kembali dari yang awalnya tanahnya tanah kering dengan perantara hujan yang dikirimkan, ya, yang ditiupkan oleh sahab, ya, awan-awan yang bergerak kemudian diturunkan hujan di sana. Apa bedanya dengan semua kita juga dimasukkan ke dalam kubur? Kan ini kan bahasa kiasan. Ya. Seperti itulah Allah menghidupkan kembali yang mati. Artinya apa? Mengimani hari kebangkitan pun pendekatannya tidak hanya nakal, tidak hanya dalil nakli, hanya Al-Quran Sunnah, tapi juga bisa dengan pendekatan akli, dalil akal. Ya. Ada satu hal yang sedang dibandingkan, sedang dihubungkan oleh Nabi SAW. Ente pernah lihat lembah kering enggak? Tiba-tiba khadir, tiba-tiba tumbuh hijau-hijau semua. Ya. Ada makna yang sedang didekatkan. Sama. Kalau mati itu adalah tiada dan hidup adalah ada, maka sebenarnya hari ini kita disebut hidup karena kita ada. Orang yang belum lahir kita sebut sebagai apa sebenarnya, Pak? Mati. Dan orang yang dari dunia ini ada, meninggal dunia, dia nggak ada lagi, kita sebut sebagai mati. Kemana Bapak Fulan? Udah nggak kelihatan, udah meninggal, Ustaz, udah mati. Kan gitu kira-kira. Udah nggak ada dia. Ya. Jadi mati itu simbol tidak ada, gitu ya. Hidup itu simbol ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini menjadi ada setelah sebelum kita di sini kita tidak ada. Jadi berubahnya kita dari tidak ada menjadi ada bagi Allah mudah. Ini buktinya kita sekarang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat aja diri kita sendiri. Awalnya kita nggak ada, bukan siapa-siapa.
Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan tentang proses penciptaan. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Gimana unta diciptakan? Fal yanzurul insanu mimma khuliq. Ya. Maka setiap manusia hendaklah melihat dari apa mereka diciptakan. Ya. Proses penciptaan itu proses mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Allah menghidupkan kembali nuhyil mauta, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum, atau kadang-kadang disebut dengan nukhrijul mauta, ya, atau uhsyurul ladzina zalamu, bangkitlah, keluarlah, kemudian yakhruju min bain yaumaidzi yasdurun nasu ashtata, yasdur, keluar. Ini semua makna yasdur, yakhruj, uhsyuru, kemudian nukhrijul mauta, nuhyil mauta, dan seterusnya. Maknanya apa? Menghidupkan kembali, mengadakan kembali. Ya, berarti di sana ada kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Ya. Kalau kita lihat dalam tafsirnya Qurtubi itu, ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, kata beliau memang hidup ini, kenapa mati itu disebutkan lebih dulu dibandingkan al-hayah, dibandingkan kehidupan? Karena memang proses kita ini habis ini mati dulu baru hidup lagi. Dan maknanya adalah apa? Hidup di dunia hanya untuk mempersiapkan mati saja. Baiknya di dunia, baiknya kematian. Baiknya khalaqal mauta, maka baiknya wal hayata, kehidupan kita. Nah, berarti kehidupan itu proses setelah mati. Di akhirat ada kehidupan setelah kita mati. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Buktinya hari ini kita hidup, setelah sebelumnya juga kita mati. Kalau Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tentang 4 ekor burung, kan? Arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya. Suruh potong 4 ekor burung disebar di 4 gunung yang terpisah-pisah. Kemudian setelah terpisah-pisah, setiap 4 anggota tubuhnya di 4 gunung yang berbeda-beda, panggil dia. Maka dia akan datang dalam kondisi sa'ya, berjalan. Artinya Nabi Ibrahim pun dikasih sama Allah, ya, pendekatan dalilnya apa? Dalil akli. Ya. Karena memang akhirat ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang ya tidak bisa atau tidak terlihat. Ya. Kalau kita lihat perbincangan antara misalnya 2 orang sahabat, ya, Anas bin Malik dengan Jabir bin Abdullah, ya. Ketika ditanya, wahai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anda tahu nggak kenapa, ya, banyak manusia terjebak dengan dunia, kok tidak mengejar akhirat? Ya karena dunia itu kelihatan, akhirat tidak kelihatan. Dunia hadir, akhirat muajjal, ditunda. Ya memang tabiatnya begitu. Semua yang dunia tampak kelihatan. Akhirat bilang pahala, apa wujud pahala? Akhirat dibilang syurga, mana bentuk syurga? Orang tabiatnya dunia pengennya segera semua. Keluar uang hari ini pengennya apa untungnya sehari ini. Sementara akhirat muajjal, panjang, entar. Berapa lama? Ya nggak tahu saya juga. Kiamat saya nggak tahu kapan, kan begitu. Nggak jelas ini keuntungan saya. Ya. Akhirnya apa? Banyak orang terdorong untuk lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Nah, padahal kehidupan yang sejati, wa innal akhiratal hayyal hayawan. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Nah, berikutnya fatilka ayatullah fil khalq, demikianlah kata Nabi SAW tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses menciptakan. Lihatlah alam, dari kering bisa tumbuh, matahari dari nggak ada menjadi bukan nggak ada, dari tidak kelihatan menjadi muncul lagi. Ya, sebenarnya ada aja. Kalau kita bilang malam ini ada matahari, Pak, ada, cuman tidak terlihat di kita.
Kalau di Amerika kelihatan. Ya, siang hari ada nggak bulan, Pak? Ada. Ya, di kita tidak kelihatan, tapi di Amerika kelihatan karena bedanya 12 jam kan? Artinya apa? Sesuatu yang ada tidak harus terlihat. Sesuatu yang ada tidak mesti harus kita lihat. Akhirat ada, syurga ada, neraka ada. Ini pendekatan akli semua. Fatilka ayatullah fil khalq. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses penciptaan. Ya. Ketika misalnya juga dalam apa? Kita melihat gunung saja. Allah menciptakan gunung kapan, Pak? Kita dulu taunya cuma ada Krakatau. Ketika 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, atau setahun yang lalu, meletus Krakatau di Banten itu, ya, itu yang meletus ibunya apa anaknya, Pak? Anaknya kan? Yang meletus anak Krakatau. Kan kita boleh bertanya dong, kapan itu lahirannya? Gimana cara gunung melahirkan? Gimana cara gunung kemudian ada lagi anaknya? Dan itu di laut. Ya. Siapa yang bisa mengadakan itu? Siapa yang bisa memproses itu? Fatilka ayatullah fil khalq. Lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang akan membuat kita bahwa proses membangkitkan itu sesuatu yang mudah. Ya, dan dalil yang pertama dikutip oleh Imam Qurtubi adalah hadis tentang bagaimana menambah keyakinan kita tentang kepastian tanpa keraguan bahwa Allah itu sangat sanggup dan mampu membangkitkan kembali adalah dikaitkan dengan proses tanah tandus, lembah kering, tiba-tiba Anda balik ke sana sudah hijau lagi. Mudah sekali. Ya. Di Saudi sudah mulai ya, ada video-video subur hijau itu. Kita nggak pernah ngebayangin dulu itu. Ya, kering, tandus dan seterusnya. Apalagi padang-padang gurun yang ada biasa dijadikan destinasi wisata di mana, di Dubai itu ya. Yang gurun sepanjang ini. Subhanallah, kalau tiba-tiba hijau semua, luar biasa ya. Kalau mandala hijau wajar ya. Yang nggak wajar mandala kering. Nggak ada pohon lagi. Dulu masih banyak pohon, alhamdulillah. Baik. Kemudian hadis Laqit bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsala rabbuka ila as-sama' taghdabu min 'indil 'arsyi fa la'amru ilahika ma tad'ala dhahriha min musarri'in qatil min masra'i qatilin wala mudfanin mayyitin illa shaqatil qabru anhu hatta yakhluqa min qibali ra'si. Ya. Ketika Allah mengirimkan kepada langit perintah dari sisi arsy Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang sudah terbunuh, yang meninggal dunia, semua yang kemudian terkubur ya di dalam kuburnya, syaqatil ard, tanah-tanah itu retak-retak, terbelah-belah, untuk kemudian keluar dari celah-celah tersebut, hatta yukhlaqa min qibali ra'si. Proses penciptaan itu dimulai dari kepala. Ya. Kalau proses penciptaan kita manusia di dunia ini dari mana, Pak? Dari sperma. Ya. Setelah dari sperma, saya juga belum tahu nih, perlu kita pelajari juga. Ya. Atau kita cari tahu informasinya. Setelah sperma itu, organ pertama yang terbentuk apa? Kalau i'adatul khalqi itu adalah persis prosesnya seperti awal penciptaan, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina. Ini janji dari Allah. Kami memulai penciptaan yang kedua sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama. Kami tinggal mengulang. Sementara hadis kedua dari Laqit bin Amir ini menegaskan bahwa proses penciptaan atau proses kebangkitan itu keluar dari kubur, Allah menciptakannya adalah dari bagian kepala dulu. Kalau sampai ada informasi, ada penemuan, ada penelitian memang setelah atau bentukan sperma dengan sel telur pertama kali ketika membuahi itu adalah bagian kepala, subhanallah.
Berarti klik ini luar biasa. Ya. Kita tahunya kalau USG tiba-tiba udah bentuk zigot aja gitu ya. Ada calon kepala, ada calon kaki, tangan dan seterusnya. Tapi apa yang paling pertama tercipta? Ini perlu kita tanya nanti sama SPOG kayaknya ini. Lain kali saya tanyalah. Ya, karena penting jadi ilmu ini. Ya. Sementara kalau keluar dari kubur, maka keluarnya kepala duluan. Siapapun di antara kita. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarnya adalah kepala duluan. Dan ini juga sama dengan hadis yang Nabi sampaikan tentang cerita orang-orang Bani Israel. Dulu orang Bani Israel itu pernah mereka mengajak sesama mereka di satu malam untuk pergi ke sebuah tempat pemakaman. Kemudian setelah mereka bersepakat, datanglah mereka ke makbarah, ke pekuburan. Sampai di sana, kemudian mereka salat, fasallaina. Setelah salat, fada'auna rabbana. Kemudian mereka doa sama Allah. Ya. Dalam doanya apa? An yukhrijalana ba'dal mauta. Supaya Allah mengeluarkan sebagian orang-orang yang sudah mati dari kuburnya agar mengeluarkan. Untuk apa? Mereka mau nanya dulu matinya gimana sih? Sakit apa enggak? Apa yang dirasain? Ini orang Yahudi begitu, Pak. Bani Israel. Ya, bukan cuma ngerjain orang yang masih hidup, orang mati pun dikerjain mana itu. Ya, doanya begitu. Tiba-tiba apa? Faidha rajulun, tiba-tiba muncul orang dari dalam kubur, kepalanya doang yang nongol. Kharaja bi ra'si, keluar kepalanya doang. Kemudian si kepala ini nanya, ente mau ngapain? Ya. Dia katakan apa? Laqad muttu mundzu 90 sanah. Saya udah mati 90 tahun yang lalu. Fama zahabat mararatul mauti hatta kannahu al-an. Sakitnya mati masih saya rasakan sampai sekarang. Kemudian dia bilang lagi, wad'u rabbakum, minta lagi sama Tuhan kalian agar Tuhan kalian masukin saya ke dalam. Ya. Artinya saat itu yang keluar ke kepala, keluar kepala. Ya. Walaupun di dalamnya berbaring gitu kan, ya. Enggak keluarnya berbaring juga enggak gitu. Ya. Ada proses keluar, subhanallah. Nah, kita semua akan mengalami itu, ya. Tanpa terkecuali. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini sudah belum nih yang setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan kondisi meninggalnya? Sudah ya? Ada yang mabok, ada yang makan harta riba, ada yang niyaha, perempuan-perempuan yang meraung-raung. Sudah semua? Sudah atau belum? Hah? Belum? Oh, Pak Haji dengerin di mana nih? Kayaknya nyampe ini suara. Sudah belum, Pak? Sudah ya? 2 pekan lalu sudah? Kayaknya udah ya. Ya. Cara Allah membangkitkan sesuai dengan kondisi kematian, dan kondisi kematian itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Betul ya? Baik. Termasuk adalah dengan siapa kita mencintai, atau siapa yang kita cintai, maka dengannya kita akan dibangkitkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dibangkitkan, di sebelah kanan beliau siapa? Masih ingat? Di sebelah kanan Nabi siapa? Abu Bakar. Di sebelah kiri beliau Sayyidina Umar. Ini kok pada bengong? Belum, jangan-jangan. Hah? Belum? Sudah? Diam ini tanda baik. Kemudian Nabi mengatakan, kadzalika wa hakadza nub'atsu yaumal qiyamah, seperti ini pula nanti kami akan dibangkitkan. Beliau dibangkitkan, sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kirinya Sayyidina Umar. Dan ini juga menegaskan hadis yang lain tentang yub'atsul mar'u ma'a man ahab. Setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintai. Ya. Jadi proses kebangkitannya, kemudian gambaran kebangkitan meneguhkan dan meyakinkan atau menguatkan keimanan kita tentang
yang enggak susah. Allah membangkitkan siapapun dan menciptakan ulang itu bukan sesuatu yang susah. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labisin min khalqin jadid. Ya, apakah mereka mengira bagi kami susah untuk menghidupkan kembali sebagaimana dulu pertama kali kami menciptakan? Ya, bahkan bagi Allah semua itu sangat mudah. Baik. Berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ma jaa fi ba'thil ayyam wal layali wa yaumil jum'ah. An Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yab'atsu li ayyamil qiyamah ala hay'atiha wa yub'atsu yaumal jum'ati zahra munirah ahluha muhtafuna biha kal 'arusi tuhda ila karimiha tudhi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuhum kathalji bayada wa rihuhum yasta'u kal misk yakhuduna fi jibalil kafur yanzur ilaihim thaqalan ma yatrukuna ta'ajjuba yadkhuluna al-jannata la yukhalituhum illa al-mu'adhdhinun al-muhtasibun. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan membangkitkan saat hari kiamat itu ala hayatiha, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan saat penciptaan awalnya. Inilah kemudian yang dijadikan sebagai landasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa kalau di dunianya tingginya segitu misalnya, ya dibangkitkan, meninggal segitu dibangkitkan segitu. Saya pernah ditanya, Ustaz, nanti kan Nabi Adam itu kan tingginya beda sama kita, betul ya? Berapa kali lipat, Pak? Nanti dibangkitin Adam yang nyesuaiin kita atau kita yang nyesuaiin Nabi Adam? Saya pernah ditanya begitu. Kalau Nabi Adam yang disesuaikan sama Allah akhirnya dengan kita, kalau nanti Nabi Adam ciut begitu kan? Berapa tinggi beliau itu? 60 hasta kan? Situ nadhira'a. 1 hasta itu berapa meter? Setengah meter. Itu 30 meter. Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kaum bangsa Iram. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangsa Iram itu dalam tafsir disebutkan tingginya 5 kali lipat Nabi Adam. 150 meter. Satu orang bangsa Iram. Inilah kemudian membuat kita jadi mengiyakan, kok bisa umat zaman dulu bikin bangunan tinggi-tinggi di Yordan itu ya, peninggalan-peninggalan mereka itu bangunan tinggi-tinggi ya, kayak piramid misalnya, kayak apalagi Sphinx misalnya, atau misalnya kayak di Luxor ya, atau gunung-gunung di Pahat dan seterusnya. Ya, wajar badan besar-besar. Bahkan salah satu tafsirnya menjelaskan, seandainya ada orang yang membuat bangsa Iram marah, maka satu orang bangsa Iram dengan mengangkat satu batu besar cukup untuk membumi hanguskan satu kampung, saking besarnya. Nah pertanyaannya, nanti bangsa Iram, Nabi Adam dibangkitkan sesuai dengan nyesuaiin kita hari ini yang rata-rata semampai mungkin semeter lebih dikit biar sampai kan gitu ya. Lebihnya ada yang 60, ada yang 50, 70, 80 kayaknya udah jarang ya. 180 kayaknya jarang kita nih. Rata-rata 150, 170 ini udah maksimal. Atau 80 lah kira-kira maksimal. Saya 177 ya. Ada saya punya teman 181, 186 ya. Artinya di atas itu jarang. Nah kalau Nabi Adam yang dibikin 1 meter kan jauh banget Pak. Tapi kalau kita dibikinnya jadi 30 meter, enak juga kita ya. Mati kelapa nggak perlu manjat lagi. Nah ini gimana? Ternyata ala hayatiha, sesuai dengan bentuknya dulu. Ya tentu laki-laki dibangkitin laki-laki lagi, perempuan dibangkitin perempuan lagi. Ya. Kalau bencong gimana Pak? Nah ini saya nggak tahu ini. Karena Allah nggak pernah nyiptain bencong soalnya. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya cuman yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u
Zukur, kalau bukan inath perempuan ya zukur laki-laki. Nggak ada jenis kelamin yang kedua, yang ketiga itu nggak ada. Ya, ini kelaminnya hermafrodit Ustaz, nggak ada. Manusia hermafrodit nggak ada. Berkelamin ganda itu nggak ada. Jadi sesuai dengan diciptain pertamanya apa? Ya. Karena nggak mungkin yang tidak berjenis kelamin kali ya. Ada nggak kasusnya? Wallahualam, saya nggak tahu. Orang punya dua jenis kelamin berbeda misalnya, wallahualam. Kemudian, ya, hayat berarti kondisi, hayat berarti bentuk, bukan profesi, Pak. Mau profesinya apapun kita di dunia, di akhirat nggak ngaruh. Mau sebanyak apapun ilmu kita di dunia, dibangkitkan itu nggak ngaruh. Bisa jadi profesor di dunia sebelahannya dibangkitkan justru anak TK yang lulusan TK doang, bisa jadi nggak ngaruh sama sekali. Kita dibangkitkan tidak ada kemudian kasta-kasta yang membedakan kita hanya karena simbol-simbol dunia. Ya. Artis misalnya dibangkitkannya sesama artis saja, enggak. Wa kuntum azwajan thalathah itu penggolongannya ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah, sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah siapa aja terserah. Yang memang maimanah itu yang memang golongan kanan, yang ahli amal, ahli kesalehan, ahli tauhid ya dan seterusnya. Yang masyamah yang memang ahli syirik, nifaq, fasik, musyrik dan seterusnya. Nah, sehingga hayat adalah bentuk kita. Ya. Nah, ini juga yang menjadi jawaban, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang ketika di dunianya buta, di sananya buta nggak? Buta nggak, Pak? Buta tidak? Di dunia buta, di sana buta tidak? Atau di dunia bisa ngelihat? Apakah di sana selalu bisa melihat? Sementara Allah mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Buta dan melihat sama-sama punya mata. Dibangkitkannya punya mata. Bisa tidak bisa melihatnya, nah itu tergantung nanti. Dibangkitkan karena meninggalnya punya mulut juga. Dibangkitkan punya kaki, punya tangan dan seterusnya. Sebagaimana hayatnya ketika meninggal dunia. Ustadz, bagaimana misalnya ada orang yang ketika meninggal dunia giginya udah copot semua. Tadi bangkitin giginya copot semua enggak? Nah, hayatnya apa? Hayat manusia ketika bukan saat hanya ketika meninggal dunia saja. Ya. Misalnya gimana? Misalnya Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib itu syahidnya dalam kondisi dua tangannya putus gara-gara ditebas dalam perang Tabuk ya. Tangan kanan megang bendera ditebas putus. Kemudian tangan kiri megang bendera ditebas putus. Kemudian megang pakai dikepit begini, akhirnya syahid. Nah, nggak lama kemudian Nabi SAW mimpi bertemu atau dipertemukan dengan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang tidak lain adalah paman beliau sendiri kan? Ya, maaf, sepupu beliau Ja'far bin Abu Thalib ya. Saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Diperlihatkan ya, bahwa dalam mimpinya itu beliau menyaksikan Ja'far sedang terbang di surga menggunakan sayap. Dalam kondisi tangannya memang tidak ada, putus. Tapi di sana Allah kasih sayap. Ya. Artinya apa? Ya, kondisi meninggal dunianya seperti itu, alhamdulillah. Tapi di sananya pun dibangkitkan dengan kondisi yang hayatiha. Sebagaimana bentuk meninggalnya itu seperti apa. Makanya kita juga ya dalam apa yang Allah karuniakan di jasad kita, punya gigi ya dirawat gitu kan. Ya. Punya mata dirawat.
Kalau sakit, jaga kesembuhan, upayakan kesembuhan. Kemudian apalagi misalnya, ya, kalau dia meninggalnya botak gimana? Ya udah. Ya. Ini makna turunan penjelasan daripada hayat tadi, bentuk meninggalnya bagaimana, bentuk fisiknya. Maka seperti itu pula akan dibangkitkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, wa yub'atsu yaumal jum'ah. Hari kebangkitan pun terjadi hari Jumat. Zahra munirah, banyak bunga-bunga. Zahra. Ya, berwarna-warni bunga, munirah yang bercahaya, berkilau, bunga-bunga yang berkilau. Kemudian warihuha, ya, ay muniratun ahluha muhtafuna biha. Mereka kemudian saling berkumpul, saling berkerumun. Ya. Orang-orang yang bercahaya ini dibangkitkannya saling berkerumun. Orang-orang yang baik ini ketika dibangkitkan berkerumun, ihtifaf, ya, berkumpul, kemudian bercengkrama, kemudian berangkulan dan seterusnya. Sampai ya, kal arus tuhda ila karimiha, seperti sedang ramai menggiring seorang pengantin baru untuk diarak menuju pelaminan. Itu kan banyak bunga, ya. Ada pengantin masuk ke dalam ruangan, itu pengiringannya luar biasa banyak, meriah, mewah, banyak kilau-kilau cahaya, banyak bunga-bunga dan seterusnya. Jadi digambarkan bagaimana penyambutan Allah terhadap orang-orang saleh ketika bangkit dari kubur. Ya. Bukan cuma bumi kosong plong misalnya gitu ya. Ya. Karena memang disebutkan bahwa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa artinya dakkan dakka, Pak? Ya, bumi ini hanya hamparan saja. Tidak ada sama sekali yang tumbuh, yang ada di atas tanah itu, kecuali yang manusia. Gunungnya nggak ada, bangunan tidak ada, pohon tidak ada, hutan tidak ada, lembah tidak ada, laut tidak ada, ya, sungai tidak ada, danau tidak ada, semua tidak ada. Ya, gedung, rumah, masjid nggak ada, semua hanya hamparan. Sebagaimana dulu Allah menciptakan alam naj'alil arda mihad, sebuah bentangan saja. Tetapi di balik itu ternyata ada apa? Ada buah ada bunga-bunga, kemudian ada cahaya-cahaya yang menerangi dan seterusnya. Kal arus, seperti pengantin baru yang digiring ke pelaminannya. Tudhi'u lahum, ya, cahaya ini menerangi mereka, yamshuna fi dhawiha, dan mereka berjalan di tengah-tengah cahaya tersebut. Ya, gemerlapnya, kerlap-kerlipnya mereka berjalan di antara cahaya-cahaya itu. Alwanuhum katsalji bayadha, mereka berwarna seperti salju, putih, ya, berjalan seperti salju, warnanya putih semua. Warihuhum yasta'u kal misk, dan bau mereka semerbak seperti kasturi surga. Ini proses dibangkitkan dari kubur semua nih. Bangkit dari kubur, disambut penuh dengan cahaya, gemerlap-gemerlapnya, kewarlap-kerlipnya semua, ada bunga-bunganya yang berkilau. Mereka berjalan dalam kondisi putihnya seperti salju, wanginya kasturi surga yang semerbak. Ini orang-orang baik yang dibangkitkan. Kemudian yakhuduna fi jibalil kafur, yanzuru ilaihim thaqalan ma yatrukuna ta'ajjuba. Malaikat-malaikat dan kemudian jin-jin, manusia-manusia, mereka saling bertatap-tatapan, saling melihat satu dengan yang lain, saling kagum satu dengan yang lain, ta'ajjub, ya, saling terheran-heran. Ya, nggak pernah di dunia melihat suasana seperti itu, tiba-tiba dibangkitkan dengan penuh penyambutan yang luar biasa. Ya, bak tamu agung, ya, seperti apa? Kalau pernikahan itu ibaratnya apa? Raja dan ratu sehari gitu ya. Ya, raja dan ratu sehari. Akhirnya memang sehari doang, Pak, jadi ratu. Ujungnya tiap hari nyuci piring terus. Raja dan ratu sehari. Baik.
Yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga, la yukhalituhum, tidak ada yang mencampuri barisan mereka kecuali orang-orang yang muadzinunal muhtasibun, orang-orang yang senantiasa yang diizinkan oleh Allah untuk bersama mereka, dan mereka yang selalu punya harapan, ihtisab. Memang hidup di dunia hanya berharap masuk surga saja, hanya berharap ridha Allah saja. Ya, hatinya tidak pernah terwarnai dengan iming-iming, dengan kasak-kusuk dunia. Murni ihtisab. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, kan gitu ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Kemudian idza qutilta muraiyan idza qutilta sabiran muhtasiba, ya. Ba'atsakallahu sabiran muhtasiba. Kalau engkau berjihad terbunuhnya dalam kondisi hatimu penuh kesabaran dan ihtisab, nanti dibangkitkan juga ihtisab. Selalu berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma min lailatin ta'ti illa tunadi i'malu fi mastata'tum min khairin falan arji'a ilaikum yaumal qiyamah. Ya. Kata Abu Imran Al-Juni, ma min lailatin, tidaklah ada satu malam pun, ta'ti illa tunadi, yang terlewatkan kecuali ada seruan selalu, i'malu fi mastata'tum min khairin, teruslah beramal apapun yang kita bisa, yang penting baik. Khairin di sini yang penting baik. Maksudnya apa? Yang penting ikhlas, yang penting ada tuntunannya. I'malu mastata'tum. Kita bisanya duha doang, Pak, istiqamah duha. Ya. Kita bisa amalan sunnahnya ngaji setiap pagi satu halaman setiap pagi. Kita bisanya istiqamahnya infak 5.000 setiap hari, setiap hari. Kita bisanya berbakti sama orang tua, gitu ya. Maksudnya dalam konteks yang lebih khusus. Ya. Ada cerita di kampung orang tua saya itu, seorang anak pertama, dia punya adik 7 bersaudara, 6-nya itu sukses semua. Ada yang profesor, ada yang dosen, ada yang segala macam, ada yang tentara dan seterusnya. 6 adik-adiknya sukses semua, tapi kakaknya lulusan SD dan kerjanya di sawah saja, petani. Sejak ayahnya meninggal dunia, kakaknya inilah yang ngurus ibunya, kemudian membesarkan tanda petik adik-adiknya yang 6 orang itu sampai sukses. Tapi hidupnya yang paling berkah dengan anak-anaknya, anak yang si kakak yang pertama itu. Ya, anaknya dari adik-adiknya yang 6 itu ada saja ujiannya segala macam, tapi yang paling berkah tanda petik itu nggak ada masalah, ya sekolahnya lancar dan seterusnya adalah anak-anak dari yang si kakak yang pertama. Kebaikannya mungkin hanya itu, ya, merawat ibu, membesarkan adik-adiknya. Walaupun secara dunia tanda petik nggak dipandang orang, gitu ya. Tapi subhanallah. Baik, apa sebabnya? Falan arji ilaikum, sebab tidak mungkin aku kemudian mau manggil kalian. Sebenarnya ini tidak mungkin aku manggil kalian kalau seandainya kiamat belum datang, jatah hidup kita belum selesai, sementara kebaikan itu belum ada yang kita usahakan terus-menerus. Artinya kalau ulama kita memberikan satu penjelasan, jangan-jangan Allah masih manjangin usia kita ini, masih berikan kesempatan hidup buat kita ini, sebab bisa jadi belum ada yang diandelin dari ibadah kita ini. Kadang masih naik turun, kadang masih gonta-ganti, kadang masih dan seterusnya. Sementara sebaik-baik amal di sisi Allah adalah adwamuha wa in qalla, amal yang paling dilakukan secara konsisten walaupun cuman sedikit. I'malu mastata'tum min khairin, lakukanlah apapun yang kita bisa, yang penting baik, ya sekecil apapun. Sudah Isya? Sudah? Kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah berikutnya halaman 500. Ini pas ingat. Biar ingat ya. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.